Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Daniel Sitinjak, mahasiswa teologi semester 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Doktrin Kristus dan Karyanya yang diampu oleh Bapak Dr. Yehuda Indra Gunawan. Baik, hari ini saya akan membahas bagaimana peran Yesus Kristus sebagai agen perubahan bagi gereja dan bagaimana keteladanan Yesus dapat kita terapkan untuk membawa pembaharuan bagi gereja masa kini. Nah, pertama saya ingin menjelaskan Yesus sebagai agen perubahan. Dalam kurang lebih 3 tahun, Yesus berhasil menjadi agen perubahan paling radikal dan dalam sejarah umat manusia. Yang pertama, Yesus berhasil membongkar sistem keagamaan Farisi yang legislatif dan munafik. Yesus juga berhasil dalam kurun waktu lebih dari 3 tahun, Yesus menyatakan kerajaan Allah yang terbuka bagi kita orang berdosa. Dan yang ketiga, Yesus berhasil mendirikan komunitas yang disebut eklesia, atau yang biasa kita kenal adalah gereja. Yesus berhasil membawa pengajaran yang didasarkan pada kasih, pengampunan, dan misi. Menurut buku Jurgen Moltmann dalam bukunya yang berjudul The Church in the Power of the Spirit, Jurgen menyampaikan gereja lahir bukan dari organisasi manusia, melainkan dari karya penebusan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Artinya, sejak semula gereja adalah ciptaan Kristus, dan Kristus tetap menjadi kepala serta sumber perubahan. Namun, di zaman sekarang, Yesus tidak hidup secara kasat mata. Di dalam Yohanes 14 ayat 18, Yesus berjanji, Yesus tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu artinya Yesus akan datang kembali kepada kita. Di zaman sekarang, peran Yesus sebagai agen perubahan tidak pernah terhenti. Hanya bentuk perubahan kehadiran yang menjadi kehadiran pneumatologis melalui Roh Kudus dan kehadiran sakramental melalui firman dan sakramen. Saya akan menyampaikan ada 3 rangkuman poin kristologi praktik untuk membawa gereja masa kini mengalami perubahan sejati. Poin yang pertama, Kristus selalu menyampaikan bahwa Yesus selalu berpusat pada kerajaan Allah. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 34, Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Artinya, Yesus mengajarkan pengajaran yang murni. Yesus tidak tertarik dengan tradisi busuk. Bahkan, Yesus berani membersihkan bait Allah pada saat itu. Nah, aplikasinya bagi gereja masa kini harus mengevaluasi tradisi-tradisi gerejawi. Gerejawi yang sudah kehilangan rohnya harus mengembalikan fokus pada misi kerajaan Allah dan bukan pada institusi. Poin yang kedua, Kristus mengasihi orang berdosa tanpa mengkompromikan kekudusan. Dalam ayat Alkitab tertulis di Yohanes 8 ayat 11, Yesus bersama Zakheus dan perempuan Samaria pada saat Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Albert sering menyebut ini sebagai kasih yang menghakimi dan menghakimi yang mengasihi. Nah, itu artinya gereja masa kini sering terjebak dalam 2 ekstrim, yaitu legalisme dan liberalisme. Maka dari itu, kita harus meneladani Kristus yang menawarkan 3 hal, yaitu kasih yang radikal sekaligus kekudusan. Disinilah Yesus menawarkan kepada gereja harus dipanggil untuk mengarahkan segala hormat kepada Bapa. Baik, kesimpulan dari pertanyaan di atas adalah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari saya mengajak kita untuk ikut ajaran Yesus Kristus, di mana Yesus menawarkan perubahan bagi gereja masa kini. Yesus zaman sekarang memang tidak hadir secara fisik, melainkan marilah kita menghidupi firman-Nya secara aktif. Dan yang kedua, Roh Bapa harus tetap tinggal di dalam kita. Dan saya mengajak kita yang terakhir, salib Kristus dan kebangkitannya harus menjadi sumber kuasa pembaharuan.
Sebagai penutup, saya mengajak kita semua, baik sebagai jemaat maupun calon pelayan Tuhan, kita harus kembali kepada ajaran Yesus yang murni dan meneladani keteladanan Yesus. Itu artinya kita harus sungguh-sungguh meneladani Dia yang sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Sekian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan pengertiannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.